Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025. Sama aja kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20 dalam renungan harian Katolik. Kita akan merenungkan bahwa kesalahan, pelanggaran atau apapun yang terjadi di sekitar kita seharusnya kita tidak usah memilih sikap cuek atau apatis, tapi kita ambil bagian untuk memperbaiki. Salah satu caranya adalah dengan menegur. Bagaimana menegur yang benar secara Kristiani, itulah yang mau kita renungkan, saudari-saudara. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan dia kembali. Jika dia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Jika ada rel kereta api yang renggang atau geser sedikit, apalagi terlepas, tidakkah para petugas akan segera membereskannya? Tidakkah mereka segera membetulkannya? Sebab membiarkannya terpisah, membiarkannya terlepas, maka sama saja dengan mempersiapkan kematian para penumpang yang tidak berdosa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih. Demikian juga dalam relasi dalam hidup bersama kita sebagai saudara dalam Tuhan. Jika ada keretakan antar saudara, jika ada salah paham, jika ada perselisihan, jika ada kesalahan bahkan dosa, sekecil apapun itu, apakah kita juga akan membiarkannya? Yesus tidak ingin ada kerenggangan, apa yang kurang atau salah menjadi berlarut-larut. Ada yang berdosa dan dibiarkan, tak dipedulikan, tidak dibantu, tidak ditolong. Bagi Yesus menjadi sangat penting, saudara-saudari, jika relasi yang retak itu dibiarkan, jika ada salah dan dosa, harus cepat dibereskan. Dari hati ke hati, secara pribadi, bagaikan saudara. Maka penting sekali bahwa kita tidak memilih untuk pasif, itu bukan urusanku. Itu urusan yang bersangkutan. Apalagi kalau kemudian dibumbui dengan jangan ikut campur. Yesus tidak menghendaki ada perpecahan, tentu saja. Yesus tidak menghendaki apalagi keterputusan relasi. Apalagi membiarkan dosa berkuasa dan merusak. Jika upaya tulus dari hati ke hati belum berhasil, maka Yesus mengatakan, ajaklah
atau mintalah dukungan dari orang terdekat atau komunitas. Supaya semua menunjukkan kepeduliannya. Bukan semua menghakimi, tapi semua menunjukkan kepedulian bahwa dia adalah saudara meskipun dia salah. Bahwa apa yang salah harus diperbaiki. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mengapa Yesus sampai harus menegaskan tentang hal ini, mengoreksi saudara-saudari yang bersalah, menegur kesalahan. Rasa-rasanya saudari-saudara kita perlu memenangkan kebaikan. Kita perlu mengupayakan perbaikan. Jangan membiarkan dosa menyusup masuk. Jangan membiarkan kerusakan bertambah parah. Lawan dengan kasih sebagai sesama saudara. Yesus sama sekali tidak menganjurkan kita untuk bergosip, untuk menghakimi, untuk membuli, mempermalukan orang. Sama sekali tidak. Karena gosip itu merusak, membuli itu meninggalkan luka. Apalagi menghakimi. Itu menghancurkan dan membesarkan permusuhan. Maka Yesus ingin mengajak kita saudari-saudara untuk peduli, tetapi tidak untuk mempermalukan. Saya suka sebuah kalimat yang saya baca di media sosial. Menegur tetapi tidak melukai. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, moga-moga kita belajar untuk peduli, mengoreksi kesalahan, bukan untuk mempermalukan, bukan untuk mempersalahkan, tapi untuk membawa orang kembali kepada jalan yang benar. Membawa orang kembali kepada relasi yang baik sebagai sesama saudara. Semoga kita dianugerahi kebijaksanaan dan roh yang menguatkan untuk boleh mengajak saudara-saudari yang bersalah, yang keliru, yang kilaf, yang berdosa kembali ke jalan yang benar. Mari kita pakai cara-cara yang tidak melukai, yang tidak menghakimi, cara-cara yang justru semakin menjauhkan seseorang dari usaha untuk kembali menjadi baik. Ingat saudara-saudari, kalau kita menggunakan cara yang salah, bisa jadi malah hasilnya kontraproduktif. Ingat bahwa orang berdosa itu juga, atau orang yang bersalah, punya harga diri. Maka kalau cara yang kita pakai itu melukai, atau menyakiti, atau menghakimi, yang terjadi justru kita memperkeruh, bukan memperbaiki. Injil hari ini saudara-saudari mengajarkan kita untuk menyelamatkan jiwa sesama, ibarat mendapatkan ikannya tanpa memperkeruh airnya. Guna mendapatkan hasil sesuai harapan, memang niat baik perlu dibarengi dengan cara yang tepat juga. Selamat beraktivitas saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk tidak memilih diam, untuk tidak memilih pasif atau cuek, berhadapan dengan saudara-saudari sesama kami yang mungkin berbuat salah. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk memilih cara yang bijak, cara yang tepat untuk membawa kembali ke jalan yang benar tanpa melukai, tanpa menyakiti, tanpa menghakimi. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa meneguhkan kami untuk mencari cara-cara dan jalan yang baik dan benar, supaya hubungan-hubungan yang terjadi, relasi-relasi di antara kami, boleh kembali sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, skala rencana, karya pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.